Duduk rapi. Siap. Duduk rapi. Siap. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dulu ya. Ya. Astiani, Adrin, Agis, Ananda, Aura, Susi Susanti. Kenapa Susi? Kemarin saya ke rumahnya dan kata orang tuanya Susi lagi dirawat di rumah sakit karena sakit diabetes. Masih aja teman kita ya. Kita doakan supaya teman kita cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi bersama kita. Baiklah, untuk materi kali ini Bapak akan melanjutkan materi sebelumnya. Tapi sebelum Bapak memulai pembelajaran, silakan kalian lihat di bawah meja kalian dan di bangku kalian. Kalau ada sampah tolong dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Buang sampah sudah ada? Silakan dibuang sampahnya ke sana. Ya. Buang udah bersih. Sebelum kita ingat bahwa ruangan yang bersih membuat belajar kita menjadi nyaman. Kemudian kebersihan adalah bagian dari iman. Karena dobatun minal iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Oke. Supaya semangat kita dalam pembelajaran hari ini, kita tepuk semangat dulu bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Sip, semangat. Supaya tetap semangat, jangan sampai lemah. Kalau nggak semangat, belajarnya nggak maksimal. Materi kemarin masih ingat nggak? Membahas tentang apa? Coba yang masih ingat silakan angkat tangan. Silakan. Kemarin tentang apa? Oke, sebelum kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada lagi yang tahu? Ya apa? Adanya keperselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj. Ada lagi? Ya. Masyarakat Yasrib pada waktu itu Rasulullah salam. Ya gimana? Agamanya ada agama dan ya agama betul sih. Berarti kalian masih ingat materi kemarin? Mungkin ada yang sedikit lupa, itu biasa. Nanti kalian tinggal belajar lagi di rumah, diulangi lagi. Oke, kita melanjutkan. Kalau kalian sudah mengerti, paham materi sebelumnya, berarti kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu bab 7 tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Tapi sebelumnya Bapak mau menyampaikan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini.
Kompetensi dasar hari ini adalah 3.7 ya. 3.7 menganalisis sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Kemudian mengorganisasi informasi tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah kalian harus mampu menganalisis sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Menemukan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Dan yang ketiga, kalian harus menyimpulkan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yatsrib. Itu tujuan hari ini pembelajaran. Jadi kalian harus mampu dari poin-poin tadi itu, kalian harus mampu seperti itu ya. Yang pertama analisis, yang kedua menemukan, yang ketiga menyimpulkan. Baiklah, kita langsung ke isi materinya ya. Bapak akan memutarkan video pembelajaran. Nanti kalian cermati video tersebut baik-baik, jangan ribut. Karena di akhir video kita akan mengadakan diskusi kelompok. Kemarin sudah dibentuk kelompoknya kan? Minggu kemarin sudah ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok ya. Masing-masing ada 5 orang, ada yang 6 orang. Oke. Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Ada 2 video pembelajaran Bapak putarkan atau Bapak tayangkan. Tolong kalian perhatikan baik-baik, jangan ribut, jangan ngobrol. Karena dalam video pembelajaran tersebut ada nilai-nilai seperti nilai keagamaan tentang bagaimana kesabaran, keberatan Rasulullah dalam menyampaikan agama Allah ya. Tolong baik-baik ya, jangan sampai ribut, disimak baik-baik ya. Ya, simak baik-baik dulu ya. Ini adalah hijrah ke Yatsrib atau ke Madinah. Jadi Yatsrib itu nama lainnya adalah Madinah. Madinah itu mana ya? Hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama adalah adanya tekanan kaum kafir Quraisy pada tahun ke-11 kenabian atau 620 Masehi. Ya. Kalau perlu dicatat silakan dicatat. Yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad SAW sangat menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan kaum kafir Quraisy. Penyebab yang kedua adalah adanya jaminan keamanan dari penduduk Yatsrib. Pada tahun ke-12 kenabian atau 621 Masehi, ada 12 orang penduduk Yatsrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah di samping untuk berhaji, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah SAW. Namun Rasulullah pada waktu itu tidak bersedia menemui mereka di kota Mekah karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersedia menemui mereka di desa Aqobah, sebuah desa di dekat Mina. Pada malam itu dilakukanlah baiat pertama. Maksud dari baiat adalah tanda setia kepada Rasulullah SAW. Setelah 12 orang itu dibaiat, mereka berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Yatsrib. Penyebab yang ketiga adalah adanya permintaan penduduk Yatsrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi, sebanyak 70 orang
yang dipimpin oleh Supaya nanti pas diskusinya kalian memahami apa yang disampaikan oleh video. meminta agar Ya, Rasulullah sambil disimak, sambil ditulis supaya kalian memahami materi yang disampaikan oleh video yang ini. sebelum Nabi Muhammad menemui mereka, Nabi Muhammad memanggil Mus'ab dan meminta keterangan tentang perkembangan dakwah Islam di Yathrib. Setelah mendengar penjelasan Mus'ab tentang keberhasilannya dalam mengajarkan agama Islam di sana, dengan didampingi pamannya bernama Abbas bin Abdul Muttalib, akhirnya Nabi Muhammad SAW menemui penduduk Yathrib pada malam itu. Pada pertemuan itu, penduduk Yathrib meminta dengan sangat agar Rasulullah hijrah ke Yathrib dan bersedia menjadi pemimpin bagi mereka di sana. Pada malam itu juga mereka berbaiat kepada Rasulullah yang disebut dengan baiat kedua. Adapun sebab yang paling utama Rasulullah berhijrah ke Yathrib adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Anfal ayat 30 yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, di mana surat itu memerintahkan agar Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib, karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy mempunyai rencana jahat, yaitu ingin membunuh Rasulullah SAW di rumahnya. Itu video pertama ya, itulah video kedua. Silakan diperhatikan lagi video keduanya. Suaranya agak kecil ya. Kalau makanya cermati baik-baik. Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib yang kedua adalah adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke Yathrib. Sebagaimana Allah menyebutkan surat Al-Anfal ayat 37. Setelah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad berhijrah ke Yathrib sebab Nabi Muhammad adalah adanya jaminan kesehatan dari masyarakat Yathrib terhadap Perhatikan ya, teman ngobrol. mereka berjanji supaya memberi kesehatan dan keamanan dakwah Muhammad. Baiat tersebut atau janji tersebut dikenal dengan Baiatul Aqabah atau Baiat Aqabah pertama. Dan isinya antara lain adalah satu, tidak Sudah ya. Tadi video pembelajaran sudah kita putar. Ada dua. Apa mau tanya? Video tadi menjelaskan tentang apa? Ada yang bertanyakan nggak? Video apa pada? Video tadi menjelaskan apa? Oh, ada pertanyaan dari teman kamu katanya. Dia nggak ngerti. Ya, teman kamu nggak ngerti video yang disampaikan tadi, yang diputar tadi nggak ngerti membahas tentang apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, pasti. Ya, coba bicara dari profesional. Ada yang tahu lagi nggak? Ada yang bisa menambahkan? Ini membahas tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Ada yang tahu lagi? Baru kopi doang? Tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang sebab. Dari kedua video tersebut membahas tentang apa? Sebab apa? Sebab-sebab hijrah ke Yathrib.
Oke, supaya kalian lebih memahami lagi tentang materi hari ini, karena kalian mungkin agak kurang paham dengan video yang disampaikan tadi, kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bapak kasih waktu 10 menit lah. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk mencari jawaban dari video yang disampaikan tadi atau yang diputarkan tadi. Nah, kira-kira itu membahas tentang sebab hijrah Nabi Muhammad SAW itu ada berapa? Tadi sebenarnya pada video tersebut sudah disinggung, mungkin kalian kurang memahami. Nah, supaya lebih memahami lagi, kalian diskusikan. Nanti hasil diskusinya kalian presentasikan ke depan. Silakan diskusikan ya. Ya, buka bukunya. Silakan dibuka buku fotokopian di situ buku-bukunya ya, buku paket SKI kelas 4 ya. Di situ ada bab 7 halaman 90 berapa? 91 ya? 91 bab 7-nya ya. Cari di situ tentang sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian catat secara berkelompok. Kalian cari dulu, setelah ketemu kalian catat secara berkelompok. Nanti presentasikan ke depan. Udah? Belum? Mulai? Dari mana mulai belum? Nah, silakan ya, Bapak kasih waktu untuk kalian mencari jawaban dari materi yang disampaikan tadi atau yang diputarkan tadi di layar di fokus ya. Gimana? Sudah ketemu belum? Oh ya, udah ketemu. Yang mana jawabannya? Baru mana itu? Bisa? Oh ya, bagus. Baru ketemu satu. Silakan kalian kembangkan lagi ya. Bapak akan mengambil format penilaiannya dulu ya. Kalian Bapak ambil dulu. Gimana? Masih ngobrol ini diskusinya. Ketemu belum? Udah? Baru yang mana? Baru berapa? Ada berapa? Baru ketemu satu. Ini juga gimana nih? Baru ketemu berapa? Baru ketemu satu ya, bagus. Sekarang kalian kembangkan lagi ya. Ngobrol ini diskusinya, jangan ngobrol sendiri-sendiri, tapi diskusi ya. Secara ini kelompok, setelah ketemu baru dicatat. Nanti kan setelah ini simpul, ya bagus, semangat. Yang sebelah sini udah mulai ketemu, udah ketemu belum jawabannya? Udah, ada berapa? Baru satu, yang mana? Yang mana? Ya apa itu? Bacain coba. Apa sebab-sebabnya? Oh, jadi apa itu maksudnya? Gimana maksudnya? Jadi sebab-sebab Rasulullah hijrah. Sebabnya salah satunya adalah bagus. Sekarang kamu cari lagi yang lainnya ya. Ada berapa kira-kira? Ada satu, dua, atau ada lebih dari satu? Nah, silakan kalian cari lagi secara kelompok. Gimana yang ini, kelompok ini? Sudah gimana hasilnya? Hasil diskusinya sudah ketemu jawabannya? Sudah yang mana? Ada berapa kira-kira? Baru ketemu berapa? Baru ketemu satu, yang mana? Baru satu doang. Apa itu? Ikutin. Oh, apa tuh? Perintah? Yang lainnya gimana? Yang ini? Sudah? Baru ketemu satu juga? Oke, nanti baru ketemu satu. Nanti kira-kira sebab-sebab itu ada berapa ya? Nanti kalian cari lagi secara diskusi.
itu ada bukunya. Oke, jangan ngobrol, cari materi materinya. Oke, habis itu kan kalian nanti mempresentasikan secara kelompok. Cari lagi ya, kan baru ketemu 1, 2 dan sebagainya. Cari lagi sampai ketemu ada berapa kira-kira sebab-sebab, silakan dicari. Ya, silakan berdiskusi. Jangan diam, itu berdiskusi. Tahu berdiskusi nggak? Yang ngobrol, tapi ngobrolnya tentang materi yang tadi disampaikan. Ngobrol ya, jangan diam aja. Kan tugas kelompok, ngobrol. Ngobrol. Ini, nyari jawabannya yang mana? Ya, ngobrol. Nah, kemudian jangan lupa dicatatnya, boleh satu orang saja dicatatnya, dibikin satu kelompok saja ya. Satu aja yang punya ketuanya yang menulisnya. Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Sip, kalau sudah, silahkan kalian presentasikan ke depan. Bapak hanya mengambil satu kelompok saja yang ke depan ya. Yang lainnya, kelompok yang lainnya nanti boleh menambahkan atau menyanggah. Ya, kelompok mana yang mau ke depan? Ya, kelompok ini. Silahkan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi yang kalian tadi lakukan. Yang lainnya memperhatikan diskusi atau penyampaian kesimpulan dari hasil diskusi yang mereka temukan ya. Perhatikan, jangan berdiskusi lagi kan diskusi sudah selesai. Maksud tulisan ya, memperhatikan yang ini. Ya, silakan memperhatikan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang kami lakukan terhadap video pembelajaran yang sudah ditayangkan, kami menyimpulkan bahwa sebab-sebab yang sudah Nabi Muhammad SAW dari mengkhiasi kebenaran dan sebab yaitu 1. Tekanan penyakit mulai, 2. Adanya jaminan aman dari mengkhiasi pada tahun ke-12 pengajian 621 Masehi dan 1940 Masehi dan mengenai untuk berhaji mereka terdiri dari 10 orang Khazraj dan 2 orang suku Aus. Mereka berjanji untuk setia dan melindungi keselamatan dan keamanan bagi Islam. 3. Permintaan terbiasa pada Rasulullah SAW berhijrah ke negerinya yang berjumlah 74 orang dipimpin Al-Bara bin Harun bersama Mus'ab bin Umair datang ke Makkah meminta agar Rasulullah SAW hijrahnya. 4. Permintaan Allah SWT untuk berhijrah. Surat Al-Anfal. Ya, suaranya agak dikencengin lagi ya. Jangan pelan. Suaranya kencang. Hasil kesimpulan diskusinya kayak kencang. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kalau pelan kedengeran ya. Nah, dari teman-teman kamu yang tadi kelompok 1 yang sudah menyampaikan kesimpulan mereka, hasil diskusinya, mungkin ada yang kurang atau ada yang tidak sesuai. Silakan kelompok lain boleh menambahkan atau menyanggah. Bapak persilahkan, kelompok mana dulu yang mau menambahkan atau mau menyanggah, silakan. Kelompok ini, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Silakan ketuanya mau menambahkan apa? Ya. Ya, menambahkan tentang itu. Bagus, ya. Sip. Ada siapa lagi yang menambahkan? Ada yang menambahkan? Ya, kelompok 4 ya. Ya, sudah pintar kalian, pintar ya, bagus ya jawabannya ya. Ada lagi yang menambahkan? Kelompok ini terakhir, gimana? Ya, gimana? Gimana? Ya, cerita Allah dong, ketemu nambahinnya. Kasih kesimpulan kelompoknya, gimana? Ya,
Yasrib. Ada lagi Kak? Sudah. Oke, tepuk tangan semuanya. Kalian hebat-hebat ya. Hebat bisa menyimpulkan, bisa menambahkan. Sudah ketemu materi yang disampaikan video tadi. Oke, silakan kelompok satunya untuk kembali. Jadi benar bahwa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib itu ada 4. Yang pertama adalah adanya tekanan dari kafir Quraisy. Pada waktu itu agama Islam atau umat Islam dan Nabi Muhammad sangat sengsara atau sangat susah, sangat kesulitan. Oleh siapa? Oleh orang-orang atau oleh kafir Quraisy yang ada di mana? Di Makkah. Pertama ada tekanannya dulu. Setelah ada tekanan, kemudian pada tahun ke-12 kenabian datanglah. Siapa yang datang? Orang-orang Yasrib yang berjumlah 12. 10 dari suku Aus, 2 dari suku Khazraj yang datang pada waktu ke Mekah selain untuk berhaji juga ingin menemui Rasulullah. Pada kejadian itu atau pada tahun ke-12 kenabian itu terjadilah baiat pertama. Ya, apa itu baiat? Baiat itu artinya tanda setia kepada Nabi Muhammad. Jadi ya satu tadi adalah adanya apa tadi? Tekanan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Yang kedua adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib yang berjumlah 12 orang. Yang ketiga adalah adanya permintaan dari bangsa Yasrib atau penduduk Yasrib yang berjumlah 75 orang datang ke Mekah menemui Rasulullah langsung, tetapi pada waktu itu Rasulullah tidak menemui mereka. Ya, Rasulullah tidak langsung, tetapi Rasulullah menemui mereka di Mina, di dekat Mina namanya di Bukit Uhud. Ya, di dekat Mina. Nah, pada waktu itu terjadi juga akhirnya baiat kedua. Mereka di sana meminta kepada Rasulullah untuk datang ke Yasrib sebagai pemimpin mereka. Yang terakhir, yang keempat, perintah Allah ini yang paling utama. Karena Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah seorang nabi, harus tunduk terhadap Allah. Ada perintah. Perintah itu berbarengan dengan rencana jahat orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ingin membunuh Rasulullah. Ya, membunuh Rasulullah di rumahnya. Makanya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, yaitu surat Al-Anfal ayat 30 yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad harus berhijrah atau harus berpindah dari Mekah ke Yasrib atau ke Madinah. Supaya kenapa? Satu, supaya tidak dibunuh. Ya. Selain itu, supaya juga bisa mengembangkan Islam yang awalnya di Mekah menjadi ke Madinah. Supaya di Madinah perkembangan Islam semakin luas. Ya, itu materinya. Nah, dari materi yang disampaikan tadi, ada yang mau menyimpulkan enggak? Ya, gimana kesimpulannya? Ya. Ya. 1. Tekanan kaum kafir Quraisy. Ya. 2. Adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Ya. 3. Permintaan penduduk Yasrib agar Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. 4. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 30. Betul sekali ya. Tepuk tangan kita semuanya ya. Jadi supaya kalian lebih memahami materi ini, dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, Bapak memberikan soal yang ada di LKPD. Ini adalah untuk menguji kemampuan kalian tadi selama proses pembelajaran sudah bisa atau belum. Nah, Bapak akan menguji pengetahuan kalian tentang materi yang tadi sudah disampaikan. Ya, silakan kalian kerjakan soal itu. Ada 5 soal ya.
Ada 5 soal PG yang sudah disediakan. Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, kalian kerjakan. Silakan dikerjakan ya. Kerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek ya, karena mencontek itu perbuatan tercela ya. Iya, tercela ya. Silakan dikerjakan. Halaman berapa? Halaman terakhir ya. Ya, halaman terakhir. Halaman terakhir silakan. Kalau belum dikasih nama dulu, kemudian dikerjakan. Dikerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakannya. Setelah selesai dikumpulkan. Kerjakan ya. Tinggal disiram aja yang tadi disampaikan tadi disiram. Sudah belum? Belum. Sudah belum? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpul. Silakan kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan ke depan. Boleh. Ya, boleh ke depan. Sudah? Ada yang belum kumpulin? Sudah semua? Sudah? Oke, baiklah. Agar kalian lebih memahami lagi dalam pembelajaran kali ini, tadi kan kalian sudah mengerjakan soal PG. Ada yang belum disampaikan oleh Bapak mungkin supaya kalian lebih memahami lagi. Bapak kasih tugas mandiri di rumah. Bapak nanti membagikan sebuah link Google Form di grup WA kelas 4. Nanti kalian cek di rumah grup WA kelas 4-nya, ada linknya di situ, warnanya biasanya warna biru. Cek atau klik linknya, nanti akan muncul di situ ada Google Form, nanti ada video pembelajaran, juga ada soalnya, bukan soal PG. Karena soal PG tadi sudah ada soal esai. Tolong kalian isi. Nanti Bapak akan memantaunya. Ya? Siap? Nah, itu tugas mandiri. Kalau tidak dikerjakan berarti pengetahuan kalian atau tugas kalian masih ada yang kurang. Oke ya? Oke. Karena materi kita sudah selesai. Nah, kita sebelum Bapak akhiri, ingat untuk materi yang akan datang, kita akan melanjutkan dari materi yang sekarang. Sekarang jadi di bab 7 itu ada 3 materi. Ada sebab-sebab, ada peristiwa, ada hikmah. Ya, jadi materi untuk selanjutnya adalah materi tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian supaya kalian nanti minggu depan ketemu lagi, jaga kesehatan, harus tetap sehat, jangan jajan sembarangan. Itu saja mungkin ya pertemuan kali ini. Kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai ya, Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi